Dia dikenal sebagai pembantai rakyat Indonesia pada masa-masa sulit saat negara tercinta ini menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ternyata Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menjajah Indonesia. Disinilah Belanda menugaskan Kapten Westerling untuk menghukum rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Raymond Pierre Paul Westerling lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 31 Agustus tahun 1919. Meninggal di Purmerend, Belanda pada tanggal 26 November tahun 1987 pada umur 68 tahun. Dia adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling sekitar tahun 1946 sampai dengan 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling yang merupakan orang Belanda dan Sophia Motsow yang merupakan orang Yunani. Westerling yang dijuluki si Turki karena lahir di Istanbul mendapat pelatihan khusus di Skotlandia. Westerling masuk dinas militer pada 26 Agustus tahun 1941 di Kanada. Pada tanggal 27 Desember tahun 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Princess Iron di Wolverhampton dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Komando Basic Training Center di Annery di pantai Skotlandia yang tandus, dingin, dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Pada saat pasukan Nika kembali ke Indonesia setelah kekalahan Jepang, ternyata pasukan Nika Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilyawan-gerilyawan di wilayah itu yang dipimpin pemuda seperti Andi Sele, Andi Sose, Ali Malaka, Walter Mongosidi, dan lainnya membuat Kolonel H.J. de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino itu, juga jelang terbentuknya Negara Indonesia Timur atau NIT, maka pasukan khusus didatangkan. Pada tanggal 5 Desember, 123 Depot Special Troops atau DST, sebuah unit komando untuk misi khusus tiba di Makassar. Tulis William Izerev dalam The Swiss Celebs Affair tahun 1984, halaman 79. Komandannya adalah Letnan 1 Raymond Paul Pierre Westerling. Dalam autobiografinya versi Inggris, Challenge to Terror tahun 1953, Westerling menyebut, "Aku dikejutkan pada kedatanganku di Makassar. Aku diserahi pangkat sebagai kapten. Aku 27 tahun kapten muda dalam tentara Hindia Belanda." Di bawah Westerling, dalam DST terdapat pembantu Letnan Vermalen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen. Pada tanggal 10 Desember 1946, bergeraklah pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Menurut Westerling, persinggahan Walter Mongosidi dan Ali Malaka, pemimpin penting dalam perlawanan, berada di kampung itu. Tulis William Izerev pada halaman 99. Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu, 35 orang dieksekusi. Di antaranya 11 orang dituduh sebagai ekstremis dan 23 lain dianggap perampok. Tentu saja, Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung. Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar seperti Batua, Bolom Bodong, Tanjung Bunga, dan Kalukuang. Menurut catatan Anhar Gonggong dalam prolog dan epimolog timbulnya peristiwa pengorbanan 40.000 tahun 1998, rumah Andi Pangeran Petarani dan Andi Mapayuki berada di Jongaya. Mereka berdua adalah keturunan Raja Bone yang bersimpati kepada Republik Indonesia, dan belakangan nama keduanya menjadi jalan di kota Makassar. Desa tempat mereka tinggal itu adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama, halaman 13. Gelombang pertama, menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, Maulwi Sailan, seperti ditulisnya dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66.
Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa tahun 2008 halaman 77. Dilakukan dari 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya. Kedua, tanggal 17 hingga 31 Desember 1946 di Goa, Takalar, Jeneponto, Kolom Bangkeng, dan Binamu. Ketiga, tanggal 2 hingga 16 Januari 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, tanggal 17 Januari hingga 5 Maret 1947 di Maros, Pangkajane, Sigeri, Tanete, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Pengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya, ketika Westerling datang, semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis. Tak lupa, tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan, lalu timur. Setelah di Bulukumba, mereka bergerak ke utara, Sinjai. Dari Sinjai, mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros bergerak ke arah utara. Setelah Parepare, mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk Provinsi Sulawesi Barat, Polewali, dan Mandar. Dari sana bergerak ke Sidenreng dan Rapang. Dua daerah ini belakangan menjadi satu Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap. Selama masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu 11-12 dengan Hans Christopher dan Oberste van Tillen beserta pasukan Morses dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman saja. Paul van Peer dalam buku Perang Aceh, Kisah Kegagalan Senok Hordronje tahun 1985 menyebutkan, Van Tillen dalam suratnya kepada J.B. van Hertz menganggap kekejaman yang tidak disengaja baginya menjadi kejahatan yang paling besar. Seperti Hans Christoffel dan Van Tillen, Westerling dan pasukannya dianggap berhasil. Belum sampai 2 minggu setelah kedatangan pasukan khusus, keadaan di Sulawesi berubah total, tulis Dominic Penner dalam Westerling The Inling tahun 1982 halaman 9. Tentu saja, dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan, di mana angka 40.000 jiwa sudah puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama jalan 40.000 jiwa, monumen 40.000 jiwa, batalion 40.000 jiwa. Benar tidaknya angka itu, setidaknya ia menjadi pengingat agar kekejaman militer atas orang biasa yang belum tentu bersalah tak pernah terjadi lagi. Angka 40.000 kerap diperdebatkan. Dianggap aneh jika selama sekitar 3 bulan Westerling mampu menghabisi manusia sejumlah itu di kota kecil. Bayangkan, jika tiap hari selama 3 bulan atau 90 hari ada 100 orang dibunuh, maka kira-kira 9.000 orang jadi korban kampanye pasifikasinya. Namun, dalam 3 bulan itu, tak setiap hari ada tour on the road ke kampung-kampung. Daerah satu dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tak begitu saja dengan mudah mereka jangkau. Berapapun jumlah pastinya, Mahkamah Militer Rakyat ala Westerling sudah memberi efek ngeri di kalangan rakyat Indonesia di Sulawesi. Berapapun jumlahnya, pembunuhan itu tak bisa dibenarkan. Memang, sesuatu yang baik jika pemerintah Belanda mau meminta maaf. Bahkan ada kompensasi 20.000 euro kepada korban. Namun seperti kata Anhar Gonggong, nyawa yang hilang tak akan kembali. Uang tak seharusnya menjadi penebus nyawa. Setelah kejadian, Westerling makin menjadi orang yang disegani di kemiliteran Belanda. Suka tidak suka, diakui atau tidak, Westerling punya nama besar dalam sebuah sejarah pasukan khusus Belanda. Suka tidak suka, Westerling juga diingat oleh banyak orang Indonesia. Meski kekejaman Westerling dikutuk,
Tapi kekejaman dan teror dalam bentuk lain tidak dianggap dosa, selama pelaku atau tertuduhnya adalah orang Indonesia. Itulah sepenggal sejarah pembantaian yang sangat menyedihkan yang pernah dilakukan Belanda pada bangsa Indonesia. Semoga kisah sejarah ini dapat menguatkan kita agar kita sungguh-sungguh dalam menjaga kemerdekaan ini. Terima kasih sudah menonton.